Pak Kadis, mungkin kita bergeser ke soal yang berikut terkait dengan bagaimana Merdeka Belajar, implementasinya di Kota Bobau. Baik, Merdeka Belajar ini saya kira sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim ini sudah mulai diterapkan, dan tentu sudah sampaikan tadi bahwa pendidikan Kota Bobau juga bagian integral atau bagian tidak terpisahkan dengan pendidikan yang secara nasional. Nah, terkait kurikulum merdeka, terkait kebijakan Merdeka Belajar ini saya kira ini sudah pada episode ke-21 kemarin ya sudah diimplementasikan, dan khusus Merdeka Belajar ini salah satunya adalah terkait dengan program sekolah penggerak. Di samping ada kurikulum merdeka, ada bagaimana menciptakan atau mencetak murid yang berprofil Pancasila. Tapi saat ini Kota Bobau dalam mendukung kebijakan Menteri Pendidikan itu untuk tahun 2022 ini sudah ada 3 sekolah dasar yang masuk, yang lolos sebagai pelaksana sekolah penggerak. Yaitu ada SD Negeri 3 Bau-Bau, ada SD Negeri 1 Batara Guru, ada SD Negeri 2 Batara Guru. Sekarang tahap implementasi tentang program sekolah penggerak. Di antara salah satunya adalah bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana menyusun rencana pembelajaran, bagaimana platform pendidikan. Kemudian untuk SMP itu ada 2, yaitu SMP Negeri 3 Bau-Bau dan SMP Negeri 11 Bau-Bau. Kemudian taman kanak-kanak itu ada 3, yaitu Taman Kanak-kanak Abdi Praja, kemudian Taman Kanak-kanak Anak Saleh, dan TK Kartika Wirabuana 51 di Surabaya di Kompi 725 itu. Itu mereka sudah tahap implementasi ini. Tentu kita dorong terus dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kita akan dorong terus semua sekolah ini, begitu, untuk mengikuti program sekolah penggerak ini. Nah, tahun 2022 ini sudah ada 6 sekolah juga yang lolos untuk pelaksana 2023. Yaitu ada SD Negeri Waruruma, kemudian ada SD Negeri 2 Katobengke. Kemudian SMP itu ada 3, ada SMP Negeri 1 Bau-Bau, kemudian SMP Negeri 7 Bau-Bau, kemudian SMP Negeri 9 Bau-Bau, dan Taman Kanak ada 1 untuk pelaksana 2023 TK Al-Mabrur, begitu, untuk pelaksana 2023. Nah, ini besok dalam rangka mendukung Merdeka Belajar ini, besok kita ada coaching klinik untuk persiapan guru-guru sekota Bau-Bau untuk melaksanakan mengikuti program guru penggerak. Gitu, karena di samping sekolah penggerak ada guru penggerak. Begitu. Sehingga semua satuan pendidikan utamanya yang di bawah koordinasi pendidikan ini di tahun akhir 2024 ini kita mendapatkan semua sekolah lah, kita berharap sudah masuk dalam program sekolah penggerak. Gitu. Nah, mungkin Pak Kadis bisa memberikan kita gambaran apa sih bedanya antara yang sudah masuk sebagai kualifikasi sekolah penggerak dan yang belum masuk sekolah penggerak? Iya, jadi untuk menjadi sekolah penggerak kan mereka harus ikut seleksi sebetulnya. Harus mengisi essay, membuat karya tulis, mengikuti wawancara. Tapi dari pengamatan saya memang guru-guru itu, sekolah penggerak ini ditantang sebetulnya untuk lebih berinovasi kalau menurut saya. Kalau saya lihat ini. Tidak boleh lagi terikat dengan cara-cara pembelajaran masa lalu. Begitu. Tidak boleh. Saya lihat ini sangat futuristik ini. Betul-betul berbasis atau kepada bagaimana meningkatkan kecerdasan para murid itu dengan tidak lagi diukur dengan satu parameter tertentu. Misalnya yang dulu ada ujian nasional. Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan kan ini menghapus ujian nasional. Betul. Saya secara pribadi juga sangat mendukung ini. Karena menurut saya, seorang anak dia belajar 6 tahun dengan berbagai kemampuannya.
Kemudian di akhir studinya di kelas 6 diuji dengan satu mata pelajaran, diuji dengan 100 atau 50 nomor soal. Kemudian pada saat mengerjakan karena kondisi dia tidak bisa mengerjakannya, kemudian akan tidak lulus dia, sehingga menganulir prestasinya 6 tahun ini. Ini yang mendasar menurut saya, di samping yang lain-lain. Nah, tentu ini adalah itikat baik, upaya baik, tapi harus semua kita bersama-sama mensukses. Tidak bisa hanya Dinas Pendidikan. Semua stakeholder harus berpartisipasi. Semua pemangku kepentingan ini. Ya, Dinas Pendidikan, ya orang tua murid melalui komite sekolah. Begitu unit-unit kerja lain untuk membantu misalnya terkait dengan pekerjaan umum soal akses jalannya, begitu soal keamanan, kenyamanannya, soal ketentraman di wilayah itu. Jadi semua kita harus bersama-sama. Mengurusi pendidikan ini tidak bisa sendiri. Tapi kembali ke Merdeka Belajar, saya kira ini sebuah program yang bagus. Mudah-mudahan bisa terlaksana seluruhnya sesuai harapan Bapak Menteri Pendidikan. Dan tentu pemerintah kota mensupport sepenuhnya ini. Gitu. Nah, tadi Bapak menyinggung soal tidak lagi bisa menggunakan cara-cara lama. Ya. Ini harus futuristik, atau dengan kata lain orientasinya itu masa depan, dan dibutuhkan inovasi. Nah, kira-kira bagaimana cara Pak Kadis untuk bisa menumbuhkan iklim inovasi itu sehingga ini sekolah-sekolah ini meninggalkan cara-cara lama tadi, Pak Kadis? Iya, baik. Jadi di berbagai kesempatan saya sudah memberikan arahan kepada mereka bahwa guru tidak bisa lagi hanya duduk dalam kantornya, kemudian menunggu murid yang mendaftar sekolah. Seorang guru, seorang kepala sekolah yang baik memastikan minimal di lingkungan sekitar bahwa tidak boleh lagi ada anak yang tidak sekolah hanya karena tidak memiliki baju seragam, hanya karena tidak memiliki tas. Saya sudah perintahkan mereka, kepala sekolah harus keluar pagar memastikan semua lingkungan sekolah itu, utamanya warga sekitar, harus masuk sekolah. Tidak boleh lagi alasan tidak ada tasnya, tidak ada buku tulisnya. Sudah disiapkan dana biaya operasional sekolah, memastikan itu. Guru harus berani melakukan inovasi, berani lompat keluar pagar. Tidak boleh terikat cara-cara yang masa lalu, menunggu di sekolah. Ada yang mendaftar, ya kita mengajar. Tidak ada yang mendaftar, ya tidak. Padahal ada rumah, bisa jadi ada rumah yang dapurnya bersambung dengan pagar sekolah. Tapi dia tidak bersekolah. Hanya karena gurunya dipagari oleh sekolah, tidak berani melakukan lompatan-lompatan keluar. Tidak berani memastikan lingkungan sekitar. Ini juga menjadi harapan saya, tentu harapan Wali Kota Bau-Bau, harapan pemerintah kota secara umum. Tapi semua kita harus bergerak maju. Nah, sekolah penggerak inilah salah satunya merubah mindset itu. Bagaimana merubah cara pandang. Begitu, bagaimana menyederhanakan rencana pembelajaran RPP itu. Begitu sederhana. Begitu. Tapi mudah dipahami dan sekali lagi inovasi yang kita butuhkan sekarang ini. Begitu. Berarti dengan kata lain Pak Kadis, Bapak mau sampaikan bahwa wilayah yang diurus oleh sekolah itu bukan dibatasi oleh pagar sekolah. Pagar sekolah. Itu bukan demarkasinya. Bukan. Tapi betul. Dia harus berani keluar pagar. Memastikan semua masyarakat di wilayah sekolah itu tetap bersekolah mereka. Karena saya bilang, salah satu kehebatan guru bisa membuat orang dari tidak sekolah menjadi sekolah. Begitu. Betul. Membuat dia tidak sekolah menjadi dia sekolah. Karena berbagai alasan tadi. Ini inovasi juga yang saya sampaikan. Tidak bisa lagi tidur dalam pagar. Kayak tadi. Guru juga tetap meningkatkan kapasitasnya. Diklat, mengikuti seminar. Sekarang kan untuk meningkatkan kapasitas dengan akun belajar yang dimiliki oleh guru dan murid, itu dimudahkan. Pemerintah pusat sudah membuka kanal-kanal yang bisa diakses. Semua, belum ada literatur, belum ada bukunya dijual di toko, di perpustakaan. Di kanal Kemendikbud sudah disiapkan. Dengan akun belajar, kan ini masing-masing guru memiliki akun. Satu guru satu akun, murid juga satu guru, satu murid satu akun. Begitu.
memang saya juga harus mengakui bahwa beberapa murid saya, beberapa guru saya berada di pelosok ini memang kadang-kadang kesulitan jaringan. Tapi ini juga kita sudah koordinasikan dengan beberapa utamanya BUMN yang punya kewenangan bagaimana membantu jaringan komunikasi yang lancar. Tapi tidak boleh terhenti, saya sampaikan bahwa tidak boleh alasan guru tidak bisa mengaktifkan akun belajar, mengakses kanal-kanal Kementerian Pendidikan itu hanya karena jaringan. Begitu. Kan mungkin di sekolah pada jam itu ada jaringan, tapi pulang di rumah kan ada jaringan. Begitu. Apalagi misalnya beberapa guru-guru, teman-teman saya guru yang sudah sertifikasi, yang punya diberikan tunjangan tambah, saya sampaikan. Tunjangan sertifikasi tidak bisa dimakan semuanya, tidak bisa digunakan semuanya. Tunjangan sertifikasi adalah bagaimana menunjang kelancaran tugas-tugas seorang guru. Begitu. Sehingga saya tidak ingin mendengar ada guru kehabisan paket. Dan saya juga belum pernah mendapat laporan itu. Alhamdulillah kepada mitra saya, saudara saya guru-guru ini juga sudah melaksanakan tugasnya ini. Tapi itu tadi inovasi. Tentu inovasi ini dibutuhkan niat baik, dibutuhkan itikat baik, berangkat dari niat yang baik. Saya hakul yakin apapun yang kita kerjakan menjadi lancar, menjadi ringan rasanya. Begitu. Nah ini semakin menarik ini Pak Kades. Bapak menyinggung inovasi ini kan ini dimensi yang memang menjadi hal yang hari ini tren di masyarakat. Apalagi kita bicara soal tadi menyinggung mengenai jaringan dan dunia media sosial atau internet. Nah, yang ingin saya mau perkuat di sini Pak Kades, berarti dengan kata lain bahwa para guru ini atau sekolah ini tidak boleh berpikir hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban saja gitu ya. Betul. Tapi dia harus open mind. Dia harus kreatif begitu. Begitu. Nah, jadi paradigma itu gimana untuk bisa menumbuhkan itu kepada mereka Pak Kades? Tentu melalui beberapa program ini salah satunya. Misalnya terkait dengan mengikuti program sekolah penggerak. Terkait dengan keikutsertaan menjadi guru penggerak. Begitu. Nah, ini kan semua melalui internet begitu. Melalui internet. Sehingga tidak ada ruang lagi bagi teman-teman saya kepala sekolah dan guru tidak pandai memanfaatkan internet. Dengan sendirinya. Saya sampaikan, tidak usah tunggu-tunggu ditanya. Harus menyiapkan diri. Dan mereka sudah melakukan. Dan terbukti banyak sekali yang berhasil. Saya kira guru kita kalau persentasenya lebih banyak lah yang paham IT dan semua dengan program kebijakan Merdeka Belajar ini mau tidak mau seorang guru harus paham, dipaksa. Apalagi kemarin dalam suasana COVID itu, begitu. Semua pembelajaran melalui daring. Nah, akhirnya semua guru harus mau tidak mau harus tahu, harus paham lah. Apalagi guru-guru yang masih muda itu, saya banyak berkunjung ke sekolah, mahir-mahir lah ini guru di bidang teknologi informasi, paham lah mereka. Berarti yang Bapak mau sampaikan juga bahwa dalam hal ini sekolah itu tidak boleh eksklusif. Dia harus inklusif, terbuka dengan baik itu perkembangan zaman maupun dan lingkungannya. Dengan dunia luar. Begitu. Saya sampaikan, zaman ini berubah. Tidak boleh lagi menggunakan paradigma lama. Guru sebagai, di zaman kita ini kan guru sebuah yang kayak menara gading begitu, bersifat dilayani di semua. Tidak bisa lagi. Guru harus berani menanggalkan itu dan keluar pagar sekolah untuk memastikan tadi lingkungan sekitar berinteraksi dengan sekitarnya, inovasi. Malah sekarang dalam rangka branding ini, sekolah juga kita tantang bagaimana untuk membranding sekolahnya, bagaimana branding tentu dengan label-label prestasi. Saya tantang semua SMP, semua SD ini. Kita ingin adalah satu SMP di Kota Bobo ini menjadi sasaran studi banding bagi SMP seluruh Indonesia. Karena keberhasilan inovasi, karena dia prestasi di bidang matematika, karena prestasi di bidang
di bidang seni. Kita ingin begitu, kita tantang. Dan Kemendikbud sudah menyiapkan itu. Ada OSN di sana, ada FLSN. Dan itu sarana media untuk mengecek bakat dan minat murid sebetulnya. Ini yang kita tantang. Dengan istilah branding sekolah. Ya. Nah ini kan berarti sistem. Ya. Tidak hanya person yang ada di dalam, tapi secara keseluruhan dalam hal ini sekolah, kepala sekolah, guru, termasuk siswa yang ada di dalamnya. Ya. Nah, untuk melakukan branding ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sekolah sehingga dia bisa istilahnya tidak tadi itu eksklusif, dia inklusif. Iya, jadi sekolah, misalnya SMP SD ini memang bukan sekolah khusus dia. Ya. Kita bukan pondok pesantren gitu, atau sekolah kekhususan, sekolah umum dia. Tetapi kepala sekolah dan guru sebagai suatu tim sudah harus bersama-sama memikirkan berdasarkan potensi anak didiknya. Ya. Misalnya, kan di SD itu atau di SMP itu kan sudah mampu selama 3 tahun itu guru bersama timnya sudah mampu menelisik ini murid sebetulnya. Yeah. Sudah bisa kalau istilah uang itu diterawang. Bahwa bakat anak ini sebetulnya di mana. Yeah, saya sampaikan ke sana. Misalnya begini, ada satu murid setiap pagi dia datang, kemudian dia bicara-bicara sendiri, kemudian dia goyang-goyang joget sendiri. Kan sebagai guru yang paham teman-teman saya, sudah bisa ditelisik, oh jangan-jangan punya hobi di bidang pantomim dia. Yeah. Coba dipanggil dia, diajak dia, diikutsertakan di lomba pantomim atau lomba menari misalnya, begitu. Jadi ini dibutuhkan partisipasi guru untuk melihat potensi-potensi anak, sehingga kita ingin bahwa satu waktu juara pantomim tingkat dunia itu ada salah satu SMP di sini, karena berangkat dari bagaimana menelis, men-tracing bakat anak-anak. Kan ini bisa branding. Atau mungkin bisa jadi sebuah sekolah memang dia jago-jago matematika kira-kira. Sehingga ada sebuah sekolah SD atau SMP, dia branding dia. Bahwa memang matematika ada di SD Kota Bau-Bau ini. SMP juaranya ada di Kota Bau-Bau ini. Sehingga kita berharap menjadi sasaran tujuan sekolah-sekolah untuk datang. Bisa belajar di Kota Bogor. Itu salah satu. Berarti yang Bapak mau sampaikan bahwa tadi itu sekolah itu harus kreatif, inovatif, dan adaptif. Ya. Mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak boleh dia bertahan dengan gaya status quo. Begitu. Dia bertahan, tidak bisa disentuh dia. Terlalu eksklusif dia. Memposisikan diri kayak Menara Gading dia. Begitu. Harus terbuka semua untuk menjawab, karena harapan dan tuntutan masyarakat meningkat setiap tahun. Betul. Meningkat setiap tahun. Harapan. Nah, harapan dan tuntutan masyarakat ini harus seirama pula. Kita jawab, utamanya di dunia pendidikan. Kita jawab supaya jalannya bersamaan, paralel. Tentu tidak mungkin sepenuhnya kita bisa penuhi, tapi secara bertahap menjawab harapan dan tuntutan masyarakat. Dan itu saya kira di sini sudah mempraktekkan itu, kita sudah sampaikan inovatif, adaptif, mampu menyesuaikan dengan lingkungan kita. Saya bilang begini, kurikulum itu standar dia, standar dia, tidak bisa kita rubah karena ada standarnya. Tetapi kalau menginovasi cara pembelajarannya boleh, boleh. Tidak harus statis, tapi caranya dinamis dia. Yang tadinya harus belajar di dalam sekolah, mungkin dalam satu waktu kita beri pembelajaran di tamannya, outdoor. Sepanjang juga tidak menimbulkan risiko-risiko bahaya. Begitu. Saya sampaikan, tidak ada salahnya. Begitu. Kurikulumnya memang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi cara-caranya bisa kita inovasi. Begitu. Kan dulu tidak ada cara pembelajaran, misalnya yang umum 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu kurikulumnya sudah standarnya. Tapi inovasinya dulu kita masih kecil, kita pulang kita nyanyi,
satu ditambah satu sambil kita jalan. Juga ini inovasi juga. Betul. Tapi inovasi masa lalu di zaman kita kecil. Sekarang harus lebih kreatif lagi sekarang. Lebih kreatif lagi dalam bentuk media, dalam bentuk lomba, dalam bentuk apa. Ditantang tentu sepanjang tidak melanggar asas, tidak melanggar pakem-pakem yang sepakati, tidak melanggar asas kesusilaan. Silakan inovasi. Tidak melanggar kearifan lokal, tidak melanggar hak asasi manusia. Silakan, dibolehkan. Tapi asas tidak boleh kita langgar. Nah, berarti bicara soal ini, saya kira sudah sinkron ini Pak Kadis, terkait dengan tadi bahwa itu tidak boleh eksklusif, kemudian harus tadi kreatif, inovatif, dan adaptif, dan harus memanfaatkan dunia digital. Sebagai dinamika yang ada saat ini. Dan juga memang harus masuk di media sosial, Pak Kadis ya? Betul. Gimana Pak Kadis bisa merangkai semua itu sebagai sebuah... Tentu zaman kekinian ini tidak bisa lagi kita menghindarkan diri dari media sosial. Tidak bisa lagi kita bahwa saya tidak ingin menggunakan jaringan komunikasi. Kecuali kau masuk sendiri di hutan sana. Apalagi dunia pendidikan. Betul. Tidak bisa dihindari dunia media sosial. Sehingga memang kalau saya pelajari, satuan pendidikan sudah memerankan, sudah banyak prestasi, sudah menelurkan pejabat, sudah menghasilkan para profesor, para guru besar, karena lahir dari SD, lahir dari SMP. Itu tetap kita apresiasi, tetap kita hargai. Tapi tidak boleh puas diri, tidak boleh berhenti. Ya itu yang dimaksud tadi. Saya menyampaikan kepada mereka, tidak cukup bahwa kita ini sektor publik, sektor pemerintah tidak boleh melakukan promosi ala sebuah barang dagang itu. Tapi memarketingkan sekolah juga boleh. Marketing. Promosinya sekolah ini. Ada marketing. Ini juga saya sampaikan kepada mereka. Bahwa kita pemerintah tidak diajar untuk mempromosikan barang karena bukan, tapi marketing sekolah itu jadi diperlukan. Antara lain melalui media sosial. Kita perkenalkan begitu sekolah kita, dan inovasi. Untuk perkenalkan sekolah dengan teknologi komunikasi ini mudah. Saya pernah kasih contoh kepada teman-teman kepala sekolah, begitu. Misalnya kalau kita melewat jalan di sebuah franchise atau sebuah kedai atau warung, begitu kita lewat di depan warung itu, di alat komunikasi kita bunyi, masuk dia, kredit tanpa bunga, begitu, tanpa agunan, kredit tanpa agunan, ini bla bla. Kita ingin juga begitu lewat depan SMP 1 bunyi SMS, SMP Negeri 1 Bau-Bau, menerima murid baru, gratis semua biaya pendidikan. Ini juga dalam rangka marketing. Jadi kembali kayak tadi, tidak bisa lagi hanya menunggu murid yang mendaftar. Ada marketing, ada promosi. Tentu promosi dalam arti sektor publik. Kita bukan pergi promosi dari lorong ke lorong, membawa, tidak. Tapi sekolah tidak bisa lagi hanya menunggu, butuh publikasi, butuh marketing. Gitu. Salah satu misalnya tadi kita tawarkan yang murah biayanya, murah sekali. Kan biasa itu kita masuk. Makanan. Begitu lewat depan suatu restoran, bunyi pemberitahuannya. Ayam paket hemat, ayam goreng. Begitu. Murah. Kenapa di sekolah juga kita? Tapi memang ini harus dimulai. Sehingga marketing begitu masuk. Apalagi orang sekarang kau mau kasih brosur orang di sari brosur sudah. Sekarang dunia ini dalam genggaman satu perangkat handphone sudah bisa mengetahui perkembangan di Inggris. Untuk menyaksikan pemakaman Ratu Elizabeth II tidak perlu kita datang di Inggris sekarang. Di genggaman kita. Nah, itu juga bagian dari pisakan. Soal saya sampaikan, sekolah tidak bisa lagi hanya menunggu, tapi butuh marketing, butuh promosi. Saya sampaikan, setiap penerimaan murid baru tidak apa-apa roadshow ke taman kanak-kanak, jalan ke sana untuk memperkenalkan profil sekolah, memperkenalkan sekolah ini loh sekolah kami bisa menampung murid-murid dengan kapasitas yang sumber daya manusia, gurunya bagus, sarana prasarana. Jadi saya sampaikan kita berbagi peran. Dinas pendidikan secara bertahap
melengkapi sarana prasarana gedungnya, kepala sekolah dan guru-guru bagaimana berusaha meningkatkan performance, meningkatkan kinerjanya. Jadi berbagi peran, meningkatkan sumber daya manusianya. Tentu sekolah ini, daya tarik sekolah ini kan tidak bisa lihat dari potensi atau kemampuan pendidiknya, dua dia. Sarananya, gedungnya bagus, pendidiknya bagus. Saya sampaikan mereka. Kita ingin bahwa sekolah ini menjadi pilihan, menjadi tujuan dari orang tua murid. Bukan orang tua murid dia terpaksa sekolah di sekolah itu. Menjadi pilihan. Kenapa Anda sekolah di SD ini? Oh, saya senang, gurunya ramah. Begitu. Lingkungan sekolahnya asri, gedung-gedungnya bagus, murid-muridnya gitu loh. Menjadi tujuan dia. Bukan kalau kita tanya orang tua, kenapa anakmu kau sekolahkan di situ? Orang ya terpaksa lah karena di samping rumah. Begitu. Memang dekat rumah saja. Tapi kita ingin menjadi pilihan bagi orang tua. Kenapa Anda masuk? Oh, karena gurunya. Kita ingin semua sekolah memiliki menjadi tujuan, menjadi pilihan semua orang tua murid. Begitu. Apalagi di zaman teknologi komunikasi ini tidak susah ini untuk memarketingkan sekolah, untuk mempromosikan sekolah. Tidak sulit, tidak butuh biaya banyak. Begitu dengan ini. Begitu kira-kira. Berarti tadi Pak Kadis saya mau menyambung komentar Pak Kadis yang menyatakan bahwa semua sekolah itu harus pilihan. Berarti dia katakan bahwa semua sekolah itu adalah sekolah favorit. Sekolah favorit. Iya, betul. Jadi kan dulu ada cara pandang masyarakat ini kan bahwa sekolah ada yang favorit, ada yang tidak favorit, begitu. Nah, kebijakan zonasi ini sebetulnya salah satunya juga menghapus itu. Salah satunya. Dan ini saya kira sudah berjalan dan sudah bagus. Nah, tinggal tadi itu, ya kembali ke tantangan tadi itu. Bahwa guru juga, para tenaga pendidik harus mampu meningkatkan kapasitasnya. Ya, berbagi tadi itu. Begitu. Guru meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan sumber daya yang dia miliki. Kemudian kita pemerintah memenuhi pelan-pelan sarana prasarana. Jadi berjalan bersama. Sehingga satu waktu ya tidak lagi semua sudah favorit, menjadi pilihan. Tentu banyak faktor tadi. Betul. Dia masuk karena dia guru-gurunya ramah, tidak ada perundungan di dalamnya. Itu juga daya tarik gitu. Buku-bukunya tersedia, taman bacanya ada, inovasi semua. Dan memang saya lihat ini Pak Kadis, saya kira relevan ini dari yang Pak Kadis sampaikan. Kalau saya lihat data yang ada dari nama-nama sekolah penggerak ini malah justru ada di pinggir kota ini. Di pinggir kota. Bukan di tengah kota. Bukan di pusat yang selama ini terkenal sebagai sekolah favorit. Setuju saya. Berarti ini kan dia paralel. Bahwa paradigma semua sekolah itu sekolah favorit ini bukan hal yang sifatnya propaganda, tapi sebuah kenyataan. Karena ini relevan dengan hasil ini, Pak. Mungkin Bapak bisa gambarkan kapan soal ini. Jadi ini untuk membenarkan itu memang ada SD Negeri 1 Betaragu di Palabusa sana. Begitu. Kalau bicara jaring enter, susah di sana itu internet. Malah dia jadi sekolah penggerak. Tapi lolos dia. Karena inovasi pada saat mau seleksi, dia berusaha bagaimana kolaborasi dengan penyedia jaringan, kemudian pokoknya dia berusaha lah. Karena memang tidak bisa kita seragamkan karena kondisi lokalnya berbeda-beda. Apalagi SMP 11 itu, di Tampuna itu. Jaringan komunikasi tidak bisa. Sebut namanya saja mungkin kita baru satu kali sebut. Tapi dia lolos karena pada saat mau ikutin mereka berusaha. Saya sampaikan begini, sekolah ini adalah milik bersama, bukan miliknya kepala sekolah. Seperti tim yang satu tim kesebelasan saya umpamakan. Kepala sekolah yang hebat tidak bisa sendiri dia. Harus didukung oleh guru mata pelajaran, guru-guru kelas yang kuat, sehingga goal tujuan itu bisa kita capai. Contohnya saya sampaikan. Internet tidak ada jaringan susah, tapi lolos sebagai sekolah penggerak. Sementara yang di tengah kota, di beberapa pusat kota belum bernasib bagus untuk lolos. Padahal di pusat kota ini jaringan kurang apa? Gitu. Semua bisa hitungan menit kita bisa penuhi. Tapi karena itu tadi kemauan sebetulnya, niat baik. Nah, saya umpamakan dia semua sampaikan bahwa sekolah ini bukan milik kepala sekolah, milik bersama, akuntabilitas bersama. Nah, kepala sekolah yang hebat kalau dia sendiri tidak dukung guru, itu sama saja. Saya contohkan kayak kesebelasan itu, sebuah tim kesebelasan. Seorang bintang super maha bintang
kalau satu lawan sebelah remuk tulangnya dia. Tapi seorang mahabintang di sepak bola tim itu didukung oleh 10 pemain lainnya. Ada kiper yang bagus, ada penyerang, ada back yang ada sayap kanan yang kuat. Maka saya kira kesebelasan. Tapi kalau sendirinya guru, dia tidak dibantu oleh guru. Saya kira juga ini remuk kepala sekolahnya. Sehingga akuntabilitas bersama, rasa memiliki, tidak boleh saling menyalahkan, bersama-sama mengembangkan pendidikan. Itu juga jadi penting. Mungkin Pak Kadis bisa kasihkan kita gambaran atau pemahaman, kan sekolah selama ini ada yang mengejar akreditasi. Apakah yang mendapatkan akreditasi A itu otomatis dia bisa menjadi sekolah penggerak? Ataukah mungkin walaupun dia tidak mendapatkan akreditasi A, dia bisa langsung menjadi sekolah penggerak? Itu mungkin Pak Kadis bisa. Jadi akreditasi ini kan memang kebijakan di menteri sebelumnya ini, kebijakan pemerintah sebelumnya. Jadi akreditasi ini kan sebetulnya lebih kepada pemenuhan standar-standar sarana pendidikannya, keterpenuhan sarana pengajarnya, gurunya, ruang-ruang kelas penunjang begitu. Sehingga memang saya juga harus mengakui bahwa beberapa saudara saya guru ini untuk mengejar akreditasi kadang-kadang ya mengisi datanya sebetulnya belum sepenuhnya sesuai harapan. Gitu. Nah, tidak ada jaminan yang akreditasinya A itu bisa lulus sekolah penggerak karena memang dua pertanyaan yang berbeda. Untuk menjadi guru sekolah penggerak itu memang mekanismenya lain juga. Begitu. Untuk akreditasi ini juga memang lain juga mekanisme caranya. Begitu. Tapi saya sampaikan begini. Tetap kita mengejar akreditasi karena juga ini soal soal sekolah, soal kualifikasi. Tapi sekali lagi menurut saya kalau kita sudah penuhi sarananya, kita penuhi sarana pendukungnya, dengan sendirinya akreditasi dia naik. Begitu. Kan saya, apakah ada UKS-nya? Ada perpustakaannya? Apakah ada ruang kepala sekolah? Begitu. Kan itu pertanyaannya yang disiapkan. Tapi juga ada memang untuk mengejar akreditasi, biar tidak ada ruang UKS-nya dia nyatakan ada. Ini juga belum sepenuhnya memenuhi harapan. Begitu. Nah sekarang pelan-pelan kita penuhi. Begitu. Tapi tentu ini semua program yang bagus tetap berjalan simultan, akreditasi kita penuhi, sekolah penggerak kita penuhi. Berarti dengan katakan Pak Kadis ada yang dapat predikat sekolah penggerak walaupun dia belum sampai walau akreditasinya B bisa jadi. Begitu. Berarti bisa kita katakan bahwa akreditasi itu ibaratnya dia hardware, sementara sekolah penggerak itu software. Ya, kira-kira mungkin begitu ya. Artinya kapasitas. Dia saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Nah ini Pak Kadis tadi saya juga mendengar tadi ada coaching klinik yang akan diberikan kepada guru penggerak. Nah kan kita tahu bahwa usia anak didik dan pengajar ini kan beda ini. Tentu bedanya ini kan mesti ada jembatan untuk bisa terhubung. Dan tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan bahwa zamannya para guru dan murid ini kan berbeda. Nah, apakah itu adalah salah satu tujuan diadakan coaching klinik ini sehingga tidak ada gap lagi tadi Pak Kadis? Iya. Itu tujuan besarnya sebetulnya. Tapi yang keselenggarakan ini kan pemerintah sementara membuka seleksi untuk guru-guru penggerak, guru-guru inovator, kira-kira guru-guru inovasi. Nah, sebagai bentuk akuntabilitas dan pendidikan tentu sudah ada surat Menteri Pendidikan itu untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Begitu. Nah, ini mereka guru-guru saya ini sudah pada mendaftar semua karena ada linknya yang disiapkan. Tapi tentu sebelum seleksi nanti dengan kapasitas kami kita ingin berbagi pengalaman baik. Terhadap guru-guru yang sudah lolos guru penggerak ini, bagaimana mengimbaskan pengalaman mereka kepada guru-guru yang lagi persiapan untuk seleksi. Sehingga kita berharap guru-guru yang begitu bisa lolos semua. Karena beberapa guru yang sudah lolos ini kan sudah punya pengalaman. Jadi lebih kepada besok coaching klinik itu bagaimana memberikan, kalau juga kisi-kisi ya mungkin bisa jadi, tapi kita ingin berbagi pengalaman bagaimana sukses untuk menjadi guru penggerak. Begitu. Besok kita akan samakan persepsi termasuk
dukungan dari Balai Guru Penggerak Provinsi, karena narasumbernya dari sana yang akan memberikan cara bagaimana masuk ke LIM, bagaimana mengikuti seleksinya. Tapi bagi kami menyiapkan beberapa guru yang sudah lolos sehingga berbagi pengalaman besok itu. Saya kira ini menarik ya Bang, kalau kita bicara soal Merdeka Belajar ini. Jadi banyak sekali pendidikan yang mesti kita sentuh di dalamnya. Ya. Nah, tapi ada juga hal yang menarik ini Pak Kadis, bahwa kemarin itu kan baru saja diletakkan batu pertama terkait dengan perpustakaan dan di situ nanti akan dijadikan sebagai pusat pengembangan PAUD, dan itu bukan level Kota Bau lagi, tapi sudah level internasional karena kerjasama dengan Korea. Bagaimana Pak Kadis menggambarkan hal itu? Ya, pertama tentu pemerintah kota, Pak Wali Kota sebelumnya didahului ada MOU antara pemerintah kota dengan sebuah LSM yang bergerak di bidang literasi, di bidang pendidikan ini. Sudah ada MOU, kebetulan LSM ini Guga Nurani Indonesia ini sepenuhnya disupport oleh Korea dari Kyobo Asuransi yang konsen di bidang pendidikan. Nah, ini sudah sementara membangun sebuah perpustakaan yang bukan juga standar internasional, tapi perpustakaan yang kira-kira yang standar lah untuk bisa digunakan oleh masyarakat Kota Bau. Tapi lebih penting dari itu juga sebetulnya yang kita apresiasi adalah memilih Kota Bau sebagai lokasi membangun perpustakaan yang standar ini. Begitu. Ini juga kan tidak mudah untuk meyakinkan negara donor ini untuk membangun di sini. Tentu mereka punya kriteria. Artinya bahwa menurut mereka untuk pengembangan literasi memang Bau juga menjadi konsen, salah satu fokusnya mereka. Tentu surveinya juga panjang ini. Begitu. Nah, sesuai latar belakang pembangunan perpustakaan sekarang sudah dibangun di Kecamatan Lea-Lea di Kelurahan Lowu-Lowu di kawasan TK Negeri Pembina Lea-Lea. Karena memang di situ tanahnya masih memungkinkan. Ya, jadi pilihannya karena pertama lokasi memungkinkan, yang kedua akses untuk cakupan akses untuk menuju perpustakaan. Karena kalau mengacu dari latar belakang pembangunan perpustakaan ini, memang perpustakaan modern kan ini bukan hanya perpustakaan seperti di masa lalu menampilkan rak-rak buku yang bersusun, tetapi perpustakaan bagaimana mendukung literasi. Dan ini hasil diskusi saya dengan project manajernya ini, memang di samping sebagai pusat membaca juga pusat bagaimana atraksi budaya, bagaimana melestarikan bahasa daerah di sana, bagaimana melestarikan kearifan lokal yang berada di sekitarnya. Tentu ini menjadi stimulan, menjadi perangsang bagi kita untuk bagaimana mengembangkan literasi, minat baca masyarakat menjadi berkembang, rasa penasaran melalui perpustakaan yang modern itu menjadi tumbuh begitu. Nah, ini sekali lagi kembali tadi memilih Bau tentu pastilah di mata mereka Bau sangat layak untuk itu. Dan peletakan batu pertamanya bulan lalu itu oleh Bapak Wali Kota sudah memulai, dan sekali lagi akan menjadi pusat atraksi budaya di sana dengan perpustakaan ini. Nah, Pak Kadis kan kemarin baru saja pemerintah DPR menetapkan Perda terkait dengan bahasa Wolio. Nah, apakah ini bisa disinkronisasi dengan perpustakaan yang tadi itu di dalamnya juga memuat hal-hal yang bersifat local wisdom? Ya, jadi terima kasih kepada DPRD tentunya sudah menginisiasi peraturan daerah tentang pelestarian bahasa Wolio ini, dan segera sudah ada perdanya. Tentu ini menjadi konsen Bapak Wali Kota saat ini juga tentang pelestarian bahasa Wolio. Jadi tentu saya sebagai Dinas Pendidikan yang mengampu urusan pendidikan SD, SMP, dan TK ini, pertama mengapresiasi dengan peraturan daerah ini. Karena ini merupakan langkah awal, payung untuk kita bagaimana
bahasa Wolio ini tetap harus lestari. Bahasa Wolio ini tetap kita pastikan bahwa tidak boleh kehabisan penuturnya. Begitu. Kita harus memastikan bahasa Wolio ini tetap dituturkan, tetap dibahasakan oleh masyarakat Buton secara umum. Dan perda bahasa Wolio ini juga penting sudah ditetapkan, tapi pemasarakatan juga penting, begitu, sosialisasinya. Karena masyarakat Buton ini bukan hanya ada di Bau-Bau. Kita ingin masyarakat Buton juga di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, tetap juga mereka masih bisa menuturkan bahasa Wolio ini. Ini tantangan bagi Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah perda sudah ada dan ini kita lagi persiapan perangkat pendukungnya. Bagaimana kita, kan harus ada produk turunannya itu. Ada peraturan wali kota tentang tata cara penerapannya di sekolah-sekolah. Inilah kita siapkan. Tapi saya mengapresiasi karena ini merupakan payung, merupakan langkah awal upaya baik pemerintah bersama DPRD, pemerintah daerah Kota Bau-Bau bersama DPRD Kota Bau-Bau, bagaimana mempertahankan bahasa Wolio ini tidak kehabisan penutur dari tanah leluhur Kesultanan Buton ini. Dan ini kita lagi persiapkan untuk implementasi. Minimal tahun depan walaupun belum semua sekolah, misalnya SD ada 68. Ya kita berharap semua sekolah. Tetapi karena keterbatasan tenaga pengajar dan mungkin butuh literatur yang khusus, tetapi beberapa sekolah sambil menunggu itu kita sudah sampaikan, sudah harus memulai ini. Semacam dimulai, tidak ada salahnya. Toh bahasa Wolio itu bahasa sehari-hari. Jadi saya kira tidak ada larangan untuk bahasa kita gunakan dalam sekolah. Begitu. Tidak ada larangan. Tapi kita mulai. Dengan perda ini saya kira kita akan mulai. Begitu. Saya kira kemarin sudah ada inovasi, sudah memulai misalnya di SD Negeri 1 Bahadia. Betul-betul sudah memulai dia. Dan saya dilapori oleh kepala sekolahnya, saya bilang silakan. Ini sebuah langkah yang inovatif dalam rangka melestarikan bahasa Wolio ini. Gitu. Kita berharap bisa diikuti sekolah-sekolah lain. Betul. Artinya ini tingkat implementasinya tadi butuh regulasi sehingga itu bisa lebih masif lagi.